kami Polres Donggala sudah mengungkap 41 kasus selama periode Januari sampai dengan Agustus 2025 ini. Kalau kita lihat grafiknya semakin meningkat. Betul Iya. sekali. Dari kasus-kasus yang Pak Kasat tangani ini pengedar baru atau hanya berpusat kepada yang kambuhan, yang residivis? Memang di antara pengungkapan ini ada yang residivis. Kami bisa yakinkan bahwa khususnya Satres Narkoba Polres Donggala, kami yakinkan kepada masyarakat bahwa kami betul-betul menegakkan aturan, penegakan hukum terkait narkotika, dan kami tidak main-main terkait itu. Kami meminta kepada seluruh lapisan masyarakat jangan ragu apabila ada warga yang mengetahui di sekitarnya ada peredaran narkotika. Kami pastikan bahwa identitas pelapor dirahasiakan. Kadang begini persepsi di masyarakat, Pak, kalau saya melapor jangan saya ketahuan, Pak. Iya. Bisa baku pukul saya di luar. Nah, itu tidak usah ragu. Sobat BNN, ya pada siang hari ini kita akan bincang-bincang terkait permasalahan narkoba yang ada di wilayah Kabupaten Donggala. Nah, pada siang ini kita kedatangan tamu dari Kasat Narkoba Polres Donggala. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Tetap semangat. Semangat, iya, terima kasih. Begini Pak Kasat nih, ini kan permasalahan narkoba itu hampir dialami oleh semua wilayah, tidak terkecuali Kabupaten Donggala. Nah, dalam permasalahan narkoba ini mungkin ada bayangan bagi kita semua masyarakat Kabupaten Donggala terkait berapa kira-kira persentasi terkait masalah penyalahgunaan narkoba di wilayah Kabupaten Donggala. Baik, terima kasih, Pak. Terkait pengungkapan kasus narkotika 3 tahun terakhir. Iya. 3 tahun terakhir dari 2023, 2024 dan 2025 berdasarkan data yang ada pada kami. Untuk tahun 2023 sendiri, pengungkapan kasus narkotika itu di wilayah hukum Polres Donggala sebanyak 42 kasus. Iya. 42 kasus. Kemudian di tahun 2024 47 kasus. Kemudian 2025 sendiri sampai bulan Juli, Agustus terakhir ini kami Polres Donggala sudah mengungkap 41 kasus selama periode Januari sampai dengan Agustus 2025 ini. Iya. Berarti kalau kita lihat grafiknya semakin meningkat. Betul sekali. Nah, dengan meningkatnya peredaran narkoba di wilayah Kabupaten Donggala, kira-kira langkah-langkah apa yang harus diambil, khususnya bagian Polres Donggala, terlebih khusus ke Kasat Narkoba, langkah apa yang harus diambil untuk bisa meminimalisir penyalahgunaan dan peredaran narkoba di wilayah. Baik, Pak, menarik sekali karena kita tahu sendiri bahwa letak geografis kita, khususnya di wilayah hukum Polres Donggala ini, garis pantainya cukup panjang, apalagi terpisah dari wilayah dari Banawa sampai Rio Pakava, kemudian garis pantai Labuan sampai di Sojol. Tentunya permasalahan narkotika ini cukup kompleks. Kita memang butuh beberapa treatment. Bagaimana langkah-langkah kita? Kami sudah berupaya maksimal. Terkait pengungkapan ini. Memang langkah-langkah yang perlu kita ambil bisa diantaranya itu yang pertama yang kita kedepankan selain penegakan hukum, juga melakukan pencegahan. Pencegahan yang kita utamakan. Tentunya pencegahan ini bisa dilakukan dengan berbagai cara. Bisa melalui sosialisasi di sekolah-sekolah, dari tingkat sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan itu sudah kami lakukan, dan kedepannya lebih kami intensifkan lagi untuk sosialisasi kepada adik-adik kita, anak kita, pelajar-pelajar, untuk jangan sampai terlibat, apalagi sampai memakai narkotika ini. Kemudian di lingkungan masyarakat juga kita berharap perangkat desa terutama berpartisipasi langsung, setidaknya bisa mengadakan kegiatan-kegiatan sosialisasi kepada warganya
Kemudian jangan bosan-bosan pada saat setiap kegiatan di desanya, di lurahnya, tetap disisipkan pesan-pesan terkait bahaya narkotika ini. Kemudian juga kami juga berharap ada peran serta dari orang tua. Kita tidak usah berbicara terlalu luas, kita yang terkecil saja dulu, orang tua. Dalam lingkungan keluarga betul. Itu sendiri. Karena orang tua yang berperan sebetulnya untuk pengawasan anak-anaknya dari sejak keluar rumah untuk sekolah, kemudian kembali lagi. Disiplinkan anak kita. Disiplin anak kita, kemudian jaga pergaulan mereka, jaga lingkungan mereka. Insya Allah, kedepannya generasi kita menjadi generasi yang baik. Demikian. Oke, terima kasih. Begini Pak Kasatnya, intinya kita lihat dari letak geografis yang wilayah Kabupaten Donggala ini dipisahkan oleh kota Palu. Nah, tentunya seperti kita katakan boleh dikatakan sepanjang pantai ya. Nah, tentunya kan di sini istilahnya pelabuhan-pelabuhan yang tidak resmi. Nah, dalam menangani permasalahan ini kira-kira ada tidak dibentuk tim-tim khusus untuk memantau pelabuhan-pelabuhan, dalam ini istilahnya pelabuhan tikus ya, untuk memantau setiap ada pergerakan-pergerakan mencurigakan. Ya, baik, memang di wilayah kita ini ada beberapa pelabuhan resmi dan ada memang pelabuhan-pelabuhan istilahnya pelabuhan tikus lah, masuknya barang yang mungkin menggunakan kapal-kapal kecil yang bisa membawa barang untuk masuk ke wilayah kita. Memang beberapa hal yang kita lakukan yaitu kita bekerja sama dengan polsek yang ada di sepanjang pesisir ini dari wilayah Labuan sampai Sojol juga melalui Babin Kamtibmasnya kerjasama dengan masyarakat sekitar, terutama yang di pesisir. Bila mana mengetahui ada kapal atau perahu yang tiba-tiba merapat yang tidak dikenal, silakan informasikan ke petugas atau aparat setempat, terutama kepolisian setempat, untuk bisa dilakukan pemeriksaan. Siapa tahu kita ini kan upaya kita melakukan pencegahan. Bila mana memang terbukti, kita lakukan segera penegakan hukum. Ini kan dari presentasi tadi dalam 3 tahun terakhir itu cenderung meningkat. Nah, dari kasus-kasus yang Pak Kasat tangani ini pengedar baru atau hanya berpusat kepada yang kambuhan, yang residivis? Baik, dari data juga yang ada sama kami dari 2023 ini, 2003, 2004, 2005, memang di antara pengungkapan ini ada yang residivis. Misalnya saja di 2023 data yang ada dari jumlah 50 tersangka, 7 diantaranya residivis. Kemudian 2024 dari 54 tersangka ada 4 residivis. Kemudian yang saat ini masih tahun berjalan 2025, jumlah tersangka itu 52, residivisnya 5. Sedangkan pelaku baru dari 2023 itu terdata 43. Itu pelaku baru. Berarti sangat banyaknya. Iya, Pak. Oke. Kira-kira yang pelaku baru ini faktor apa yang mendasari? Apa karena faktor ekonomi atau karena faktor apa sehingga cenderung sangat meningkat? Dari beberapa tersangka yang kami tangkap, memang ada beberapa faktor, Pak, yang kemudian memicu mereka. Memicu mereka. Di antaranya memang salah satunya faktor ekonomi. Faktor ekonomi, tidak ada pekerjaan lain, itu yang mereka lakukan. Kemudian ada juga yang diiming-imingi keuntungan, dititipkan barang, misalnya. Silahkan jual, nanti kita bagi hasil, seperti itu. Kemudian ada juga yang kamuflase. Biasanya yang kami temukan dia usaha lain. Kios, tapi ternyata setelah kami ungkap dia menjual juga. Jadi beberapa faktor itu. Kemudian ini yang terkait dengan residivis, menjadi pertanyaan, kenapa sering berulang kali? Apa mungkin penerapan pasal hukuman terlalu ringan atau bagaimana?
Itu kan kita sudah sesuai dengan prosedur. Oh, iya. Dari proses penyelidikan, penyidikan kita sudah terapkan pasal yang semestinya. Kemudian hakim juga memutuskan. Ya memang semua dalam proses. Putusannya seperti apa kan semua tergantung hakim di pengadilan. Ya begitu ya. Tergantung dari barang buktinya ya. Ya, selain barang bukti kita juga lihat dari apa yang terjadi. Apa yang terjadi? Itu kan dalam penguasaan. Kemudian apakah memang dia terbukti sebagai penjual pengedar, kan memang sudah ada ketentuannya pasal-pasalnya. Dan kami berupaya maksimal terkait pembuktian itu. Dan apapun hasilnya, ini kan putusan dari hakim pengadilan. Kami meminta kepada seluruh lapisan masyarakat jangan ragu untuk melaporkan apabila mengetahui di sekitarnya ada peredaran narkotika. Jangan ragu, silahkan melapor. Kami Polres Donggala terbuka. Dan malah Pak Kapolres Donggala sendiri telah membuat suatu program lapor Pak Kapolres. Nomor HP Pak Kapolres sudah tersebar. Disosialisasikan oleh pihak Bithumas Polres Donggala. Di nomor HP Pak Kapolres, silahkan adukan di situ. Silahkan WhatsApp beliau dan insya Allah langsung ditindaklanjuti. Apabila ada warga yang mengetahui di sekitarnya ada peredaran narkotika. Jangan ragu dan kemudian jangan takut identitasnya akan diketahui orang banyak. Kami pastikan bahwa identitas pelapor dirahasiakan. Kami pastikan itu. Jadi tidak usah ragu. Jadi jangan ragu. Kadang begini persepsi di masyarakat, Pak, kalau saya melapor, jangan saya ketahuan, Pak. Bisa baku pukul saya di luar. Nah, itu tidak usah ragu terkait itu. Jadi identitas pelapor kami akan sembunyikan. Kemudian pada saat bila mana ada penegakan hukum di wilayahnya, warga sekitar kami meminta dukungannya terkait kegiatan itu. Karena terkadang di beberapa tempat kita tahu bersama dan mungkin kita lihat di medsos ada beberapa perlawanan. Ada perlawanan dari kepada petugas yang sedang melakukan operasi penggerebekan di lokasi itu. Kita bisa lihat bersama. Di Kota Palu juga sudah terjadi. Jadi saya minta dengan sangat warga kita khususnya di wilayah Donggala dukung bersama terkait penegakan hukum khususnya untuk tindak pidana narkotika ini. Mungkin ada masih menggelitik ya. Mungkin ada tidak himbauan juga kepada masyarakat, karena di masyarakat kan terkadang itu selalu muncul kecurigaan bahwa ini dibackingi oleh ini oknum ini. Ya, mungkin ada himbauan kepada masyarakat supaya masyarakat lebih berani. Ya, baik. Tentunya persepsi ini sudah muncul di masyarakat karena memang kita tahu bersama bahwa tidak sedikit keterlibatan aparat penegak hukum terkait narkotika ini. Kita bisa lihat di pemberitaan, mungkin juga terjadi di Sulawesi Tengah. Nah, tentunya terkait hal itu, kami yakinkan bahwa bila mana ada warga masyarakat yang mengetahui keterlibatan personil, silahkan melapor. Unsur pengawasan di kami itu ada. Ada si Propam di Polres Donggala, di setiap Polres itu ada. Khususnya di Polres Donggala ada si Propam, silahkan adukan misalnya ada keterlibatan anggota terkait dengan peredaran narkotika itu. Memang kita ke depannya berupaya untuk setidaknya menghilangkan persepsi itu di masyarakat. Dengan cara seperti apa? Kami mengupayakan bagaimana caranya agar persepsi itu hilang dengan cara misal nomor kontak aduan itu ada yang diketahui masyarakat bila mana mengetahui itu. Kemudian juga meningkatkan transparansi baik itu di tingkat penyelidikan maupun penyidikan. Silahkan dilihat seperti apa prosesnya. Malah setiap kali kami melakukan pengungkapan itu langsung dirilis oleh Bithumas siapa tersangkanya dan apa barang buktinya, sehingga masyarakat luas tahu bahwa kepolisian tidak diam terkait peredaran narkotika. Dan kami berupaya maksimal dengan segala keterbatasan yang ada kami, dengan luas wilayah kita, kami berusaha maksimal untuk bagaimana caranya meningkatkan terkait penegakan hukum tindak pidana narkotika ini sendiri. Terima kasih ya, Sobat BNN, demikian bincang-bincang singkat kami dengan Bapak Kasat Narkoba Polres Donggala, dengan harapan bahwa dengan adanya pencerahan tadi bahwa bisa membantu
kita semua ya, khususnya masyarakat Donggala dalam meminimalisir penyalahgunaan narkoba di lingkungannya kita. Entah itu penyalahgunaan, entah itu peredaran. Yang intinya mari kita saling bahu-membahu, saling mendukung untuk memberantas penyalahgunaan narkoba ini. Demikian, billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.